Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi masyarakat cerdas hukum dimanapun Anda berada. Ketemu lagi nih kita di penyuluhan hukum elektronik di Erika Channel tepatnya ya. Tempat di mana Erika sebagai penyuluh hukum bisa memberikan informasi dan pengetahuan khususnya mengenai hukum ataupun norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai ancaman pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga di menunya. Tentunya ini untuk para pelaku usaha kuliner ya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar ataupun membaca di beberapa media elektronik ataupun cetak terkait ada beberapa rumah makan yang ternyata tidak mencantumkan harga pada menu makanannya, sehingga ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan atau bahkan merasa ditipu. Contoh kasusnya seperti kejadian di salah satu rumah makan di sekitar wisata Anyar, Banten, di mana saat si konsumen membayar dengan secari kwitansi, ternyata di bon kwitansinya dia mendapatkan harga yang luar biasa tagihan untuk makanan yang menurutnya biasa-biasa saja. Segelas es teh yang ia minum dihargai Rp80.000, 3 porsi cah kangkung seharga Rp200.000. Bahkan 2 ikan bakar dihargai Rp400.000. Gila ya. Dan hanya makanan seperti itu bisa menjadi Rp1 juta. Masuk akal gak sih? Belum lagi ada beberapa contoh kasus lain yang terjadi di beberapa rumah makan di Indonesia. Lalu, adakah undang-undang yang mengatur untuk perlindungan konsumen terhadap kejadian seperti itu? Atau jika kita tidak terima dengan tagihan yang disodorkan oleh produsen rumah makan tersebut karena menurut kita tidak masuk akal, bolehkah kita mengadukan rumah makan tersebut ke pihak yang berwajib? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sampai selesai ya. Cekidot. Konsumen restoran atau rumah makan itu berhak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai harga makanan yang dihidangkan oleh restoran tersebut. Hal ini menyangkut soal kewajiban si pengusaha atau pelaku usaha restoran itu loh untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperdagangkannya. Si konsumen, baik restoran atau rumah makan itu berhak untuk memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya mengenai apa yang dihidangkan oleh restoran tersebut, termasuk dari harga hidangannya dong. Oke, mari kita bahas tentang pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana ia mewajibkan kepada pelaku usaha untuk menyampaikan informasi mulai dari harga, kegunaan, kondisi, tawaran potongan harga, dan bahkan bahaya terhadap penggunaan barang atau jasa tersebut. Bagi pelaku usaha yang melanggar aturan hukum tersebut, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 PBI tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga menjelaskan soal daftar harga yang wajib dicantumkan pada restoran. Bunyinya seperti ini. Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan atau jasa hanya dalam rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang atau jasa dalam rupiah atau mata uang asing secara bersamaan. Kemudian ditambah lagi dengan peraturan-peraturan lainnya seperti contohnya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17 DKSP tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah. Belum lagi ini nih, soal penipuan jual beli. Jika konsumen merasa tertipu oleh harga makanan pada restoran tersebut, maka ia dapat mengacu pada pasal 383 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat dengan KUHP, di mana akan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli karena sengaja menyerahkan barang lain kepada orang lain yang ditunjuk untuk dibeli, atau mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat tentunya. Oke, masyarakat cerdas hukum, Erika punya tips untuk menghindari jebakan dari pengusaha restoran atau rumah makan yang tidak mencantumkan harga di menunya. Pertama, ayo kita makan di rumah makan atau restoran yang mencantumkan harga makanan dan minuman yang tersedia. Kedua, tanya harga dulu sebelum kita makan atau memesan makanannya. 3, kita mungkin
bisa riset terlebih dahulu tempat makanan mana yang enak dan harganya yang masuk akal. Syukur-syukur kalau harganya bisa murah, banyak, makanannya enak dan sehat, ya nggak? Dan terakhir, hindari rumah makan yang tidak jelas mulai dari higienisnya, menunya, harganya, dan lain-lainnya. Oke deh, semoga penjelasan saya yang cukup singkat tadi dapat memberikan solusi dan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang salah mulai dari kata-kata maupun isi. Saya tidak tertutup untuk menerima saran atau kritikan dan masukan karena saya tahu bahwa saya tempatnya salah. Oke masyarakat cerdas hukum, sampai ketemu lagi di penyuluhan elektronik lainnya ya. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan tumhang pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.